Bab 19. Saat pulang sekolah pada hari Rabu, aku mendengar teriakan-teriakan ketika berjalan ke lokerku. Aku berbelok di sudut dan melihat dua cowok sedang berkelahi, saling dorong di tengah koridor. Anak-anak lain berkerumun di sekitar mereka, berteriak-teriak dan bersorak-sorak. Aku mendengar teriakan marah, seorang cowok jatuh telentang membentur loker yang terbuat dari logam. Suara benturannya mengalahkan jeritan bersemangat kerumunan penonton. Ketika aku lari mendatangi mereka, cowok-cowok itu saling mencengkram. Salah seorang melayangkan pukulan tinju yang keras, membuat kepala salah satu di antara mereka tersentak ke belakang. Beberapa anak menjerit. Aku melihat darah menetes di lantai. Kuangkat kepalaku dan kulihat Ivan. Ivan menghantamkan badannya ke cowok yang tidak kukenal. Darah mengalir di dagu Ivan, mengotori bagian depan kemeja abu-abunya. "Ivan, stop!" jeritku. Mereka sekarang bergulingan di lantai, mendengus-dengus dan berteriak-teriak, saling meninju. Ivan dengan wajah merah dan keringat mengucur di dahi, mencengkram leher cowok itu dengan kedua tangannya. Aku membungkuk di sampingnya dan meraih bahu Ivan, bertekad menariknya agar menjauh dari lawannya. Tapi ia tetap mencekik cowok itu. Tangannya makin erat mencengkram lehernya, mencekiknya, terus mencekiknya. Mereka berguling menjauh dariku. "Ivan, stop!" jeritku sekuat tenaga. "Hentikan!" Tangan-tangan lain menarik kedua cowok yang berkelahi itu. Menyusul terdengar suara-suara, teriakan-teriakan marah. Aku berdiri dan melihat Mr. Hernandez, kepala sekolah, menarik Ivan. Cowok yang satu lagi berbaring telentang, menggosok-gosok lehernya sambil mengerang. Di bagian depan kemeja denimnya terdapat bercak darah. Darahnya atau darah Ivan? Aku tidak tahu. Kupandangi tubuh-tubuh yang tampak kabur itu, wajah-wajah yang penuh semangat itu. Dua orang guru membantu cowok itu berdiri. Ia mengerang dan darah mengalir dari mulutnya, turun ke dagunya. "Ada apa sih?" tanya seseorang di belakangku. "Ivan yang bikin gara-gara," kudengar seorang cewek bergumam. "Siapa cowok yang satu lagi itu? Kurasa dia bukan murid Shadyside. Well, kenapa mereka berkelahi? Lihat, ada yang giginya copot." Ih, aku menjauh dari percakapan yang heboh itu. Aku tidak ingin mendengarnya. Aku kasihan pada Ivan. Aku berbelok di sudut dan melihat Mr. Hernandez menyeret Ivan di koridor. Kepala Ivan menunduk. Rambutnya yang hitam tergerai menutupi wajahnya. Ia seperti penjahat saja, pikirku. Padahal kan ia temanku, kakak Adriana. Ia diseret seperti penjahat. Aku menghela nafas. "Ivan, kenapa kau?" Telepon berdering ketika akhirnya aku sampai di rumah. Kulemparkan ranselku dan cepat-cepat kuangkat telepon itu. "Halo?" kataku terengah-engah sambil membuka jaket dengan sebelah tanganku. "Marta, ini aku." "Laura, kau dengar tentang Ivan? Dia diskors dari sekolah," kata Laura bicaranya cepat sekali, bersemangat. "Aku ada di sana," kataku padanya. Kubiarkan jaketku jatuh ke lantai, kutinggalkan begitu saja. Aku melihat perkelahian itu, sengit banget. "Ah, sudah kuduga," jawab Laura. Aku bisa membayangkan ia membelalakan mata. Mr. Hernandez menskors Ivan selama 2 minggu. Besok orang tuanya harus menghadap. "Wow," gumamku. "Mereka tak akan senang mendengarnya." "Kenapa sih mereka berkelahi?" tanya Laura. Kupindahkan telepon ke tanganku yang satu lagi dan duduk di lantai, bersandar pada dinding. Aku tidak tahu, mereka sudah seru berkelahi waktu aku datang. "Cowok lawannya itu dari Drake Academy," kata Laura memberitahuku. "Dia bahkan bukan murid Shadyside. Dia salah satu teman Ivan dari..." "Teman apaan?" potongku. "Mereka tadi betul-betul berusaha saling membunuh." Laura mengerang panjang. Heran, dulu kok aku bisa ya pacaran dengan Ivan. Memikirkannya saja bikin aku merinding. Dia seperti binatang. Aku senang sudah putus dengan dia. Sepotong ingatanku kembali. Begitu mengejutkan, hampir saja aku menjatuhkan telepon. Laura," kataku menelan ludah. "Kau putus dengan Ivan supaya bisa pacaran dengan Sean." Kudengar ia terkesiap di ujung sana. Kutunggu ia menjawab, tapi yang terdengar hanya kesunyian. "Laura?" Aku mendesaknya, menunggu jawabannya. Berbagai kenangan melandaku, gambar-gambar terang memenuhi pikiranku. "Marta,
Kau ingat Sean? Akhirnya Laura bertanya dengan suara lirih. Minggu itu kau putus dengan Ivan, kataku padanya sambil memejamkan mata. Memejamkan mata dan membiarkan gambar-gambar itu kembali ke dalam ingatanku. Iya, aku, kata Laura. Tapi tidak kubiarkan ia menyelesaikan ucapannya. Aku tidak mau aliran ingatanku terhenti. Kau memutuskan hubungan dengan Ivan di pondok itu. Dia marah sekali, sehingga hampir berkelahi habis-habisan dengan Sean di sana. Iya benar, suara Laura tiba-tiba terdengar dingin, seolah ia menjauh dariku. Aku tidak mau membicarakannya, katanya terpatah-patah. Kau harus, teriakku, kau harus memberitahuku Laura. Tidak, katanya berkeras. Tidak, aku tidak bisa. Aku harus pergi, Martha. Tunggu, teriakku. Apakah kemarin malam kau menelponku? Apakah kau meninggalkan pesan untukku? Aku harus pergi, ulang Laura. Aku serius. Laura, jawab pertanyaanku. Telepon aja nanti, katanya terengah-engah. Aku harus pergi. Nanti saja kita bicara, oke? Bye. Telepon mati, tapi aku tetap berdiri sambil memegang telepon, memandangi dinding yang putih. Ingatanku mengalir deras. Kupejamkan mata dan kubiarkan ingatanku kembali. Gambar itu begitu hidup, begitu jelas. Kali ini aku akan melihat semuanya. Semua kegembiraan itu, semua kekacauan itu, semua kengerian itu. Bab 20. Sementara Ivan menarik papan luncur ke pondok, Sean melompat menaikinya. Tarik aku, man, seru Sean menyeringai pada Ivan. Ivan membalas seringainya. Akan ku tarik kau sampai melewati lereng gunung dan terjun ke jurang. Lepaskannya tali papan luncur. Turun Sean, aku tidak sudi menarikmu sampai ke puncak bukit. Sean tertawa dan berguling turun dari papan, jatuh ke salju tebal. Diraihnya 2 kepal salju dan dilemparkannya pada Ivan. Awas! Aku menonton dari bawah bukit, tidak jauh dari mereka. Aku juga menarik papan luncurku, flexible flyer kayu yang sudah tua. Kakiku terasa sakit. Sepanjang siang tadi aku main papan luncur terus bersama semua temanku. Justin, Adriana, dan Laura. Aaron, Ivan, dan Sean. Sean sebetulnya tidak termasuk kelompok kami. Well, kurasa ia bisa dibilang anggota termuda. Sean sahabat Ivan. Entah di mana Ivan berkenalan dengannya. Mungkin di tempat main bowling. Sean tinggal di Old Village, tapi ia tidak bersekolah di Shadyside. Aku suka pada Sean. Menurutku ia kelihatan menarik dengan matanya yang kelam, ekspresinya yang serius, dan bekas luka kecil berwarna putih yang memotong alisnya. Cacat yang membuatnya tidak tampan sempurna. Sandarkan semua papan luncur di dinding itu, perintah Adriana pada kami. Untuk akhir pekan yang panjang ini, Adriana yang jadi pemimpin. Orang tuanya lah yang memiliki kedua pondok yang kami pakai saat ini. Tapi ayah ibunya tidak pernah menggunakannya. Mungkin karena terlalu sibuk bertengkar, pikirku sedih. Jadi Adriana yang bertanggung jawab. Pondok-pondok ini milik Ivan juga tentunya. Tapi Ivan bukan orang yang suka memberi perintah atau suka menolong orang lain. Ivan cuma ingin menyelinap dan berduaan dengan Laura. Kuletakkan papan luncurku di samping papan lainnya. Aaron membantuku meletakkannya di atas tumpukan. Ia tersenyum padaku. Permainannya asik ya? Aku hendak menjawab, tapi ia sudah bergegas pergi untuk bergabung dengan Justin dan Laura. Habis ini main ski, teriak seseorang. Ya, ayo kita sikat lereng-lereng. Di samping pondok terdapat jalur ski sempit. Enaknya, pikirku, bisa punya jalur ski sendiri. Aku memandang berkeliling. Justin dan Adriana sudah membuka pintu gudang dan kini sedang melemparkan keluar peralatan ski dan tongkatnya. Ivan dan Laura berdiri berdekatan, ribut bertengkar tentang sesuatu di depan pondok para cowok. Aaron sudah menghilang ke dalam pondok, lalu Ivan dan Sean main lempar-lemparan salju lagi di samping papan luncur mereka. Aku menarik nafas dalam-dalam. Udara terasa begitu segar dan wangi pinus. Matahari sore masih tinggi di langit biru tak berawan. Ayo kita main ski, desak Adriana, memanggil semua orang ke arah gudang. Kita nanti mau makan malam di kota kan? Sekarang sudah sore, nanti kita terlambat. Kupandang jalur ski itu, tidak terlalu sulit, kataku memutuskan, tidak terlalu terjal. Jalur lurus di antara 2 baris pohon fir.
sejenis cemara yang tinggi. Cukup mudah bahkan untuk pemula seperti aku. Siapa yang turun duluan? Bergegas-gegas pergi menjauhi Ivan. Kulihat Aaron keluar dari pondok dan berlari-lari melintasi salju. Aaron jago main ski. Aku tahu jalur ini cuma mainan anak-anak baginya. Kita harus meluncur satu-satu, Adriana memberitahu kami. Jalur ini terlalu sempit. Aku menoleh dan melihat Aaron menyeret Ivan ke tempat ski. Kita punya sukarelawan, teriak Aaron. Ivan mengomel dan dengan marah melepaskan diri dari pegangan Aaron. Kulihat Aaron terkejut. Ivan meludah ke salju dan menggumamkan sesuatu pada Aaron. "Hei, kau kenapa sih?" tanya Aaron pada Ivan. Laura sudah melangkah mendekati Justin. Mereka berdua asik bicara. Wajah mereka tampak serius. "Siapa yang turun duluan?" tanya seseorang. "Kurasa Martha saja," jawab Adriana. Ia menyengir kepadaku dan menyerahkan sepasang papan ski. "Kenapa aku?" tanyaku. "Karena kau juara main papan luncur," seru Adriana. Beberapa anak bersorak. "Kau dapat posisi pertama," lanjut Adriana. "Kau bercanda? Aku 3 kali jatuh dari papan luncurku," seruku. "Aku nyaris menabrak pohon itu." "Aku nomor 2, kata Sean. "Bagus, kalau begitu kau bisa menyelamatkan aku kalau kakiku patah," kataku padanya. Aku membungkuk untuk memasang sepatu ski. Jantungku mulai berdebar-debar. Seumur hidup, aku baru 2-3 kali main ski. Aku tidak terlalu yakin dengan kemampuanku. Aku tahu aku akan mempermalukan diriku habis-habisan di hadapan teman-temanku. Aku tidak bisa memasang sepatu skiku dengan pas. Aku menoleh dan melihat Adriana, Justin, dan beberapa anak lain mengawasiku. "Kalian turun duluan deh," teriakku. "Tali sepatu skiku kusut." "Oke, aku duluan," kudengar Sean berteriak. Kuikat tali sepatuku, kutarik kuat-kuat. Lalu aku berdiri tegak tepat pada saat Sean mulai meluncur. Aku bergerak ke tepi puncak bukit. Papan skiku berderak-derak di salju yang membeku. Sean mendorong badannya dengan kedua tongkat skinya dan mulai meluncur turun. Jalur itu ternyata lebih curam daripada yang kukira. Ia mencondongkan tubuh dan meluncur makin cepat. Papan skinya menabrak tonjolan bukit. Ia berhasil mempertahankan keseimbangan dan meluncur semakin cepat. Lalu jauh di depannya aku melihat garis perak itu. Garis perak yang melintasi jalur ski. Begitu tipis, berkilat. Benang berkilat di antara salju putih. Berkilat-kilat diterangi sinar matahari. Benang itu terbentang tepat di jalur yang akan dilalui Sean. Kupandangi benang itu dengan bingung. Aku mencoba berpikir untuk apa benang itu dipasang di situ. Benang apa sih itu? Tampaknya seolah-olah ada yang mengambil pena perak dan menggambar garis lurus melintasi jalur ski dari pohon ke pohon. Garis perak. Lama sekali aku baru sadar garis itu ternyata seutas kawat. Lama sekali aku baru sadar ada orang yang membentangkan kawat perak melintasi jalur ski. Dan lama sekali aku baru menyadarinya sehingga tidak sempat menjerit, tidak sempat memperingatkan Sean, tidak sempat bergerak. Dan sedetik kemudian, mungkin kurang dari itu, Sean meluncur menuju ke kawat itu. Kawat itu mengenai lehernya, melukai lehernya. Garis lurus, garis perak, garis itu melukai lehernya. Warna merah terang memercik di kedua sisi garis perak itu. Aku masih tidak bergerak, aku masih tidak percaya. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Kami semua berdiri di tepi puncak bukit, memandang ke bawah tanpa suara. Kepala Sean terkulai. Kulihat tubuhnya terus meluncur. Papan ski membawanya sejauh beberapa meter sebelum akhirnya ia terjatuh. Darah membanjir, membuat salju tergenang darah merah.